Yes, balik lagi. Ketemu nih tadi setelah kita IG live. Ketemu lagi bareng gue Rafki Chandra di Ngobras Bakwan, ngobrol asik bareng kawan bersama Ben Riva Briliante. Ben, lanjut Ben. Ini demi kaya ya, punya YouTube ya? Iya Ben. Wah, biar bisa jadi Raffi Ahmad Ben. Iya, biar jadi kayak YouTuber gitu ya. Woi, enggak lah. Ini gue lebih ke nyalurin hobi aja. Biar kita nggak stres banget kan, udah 2 bulan di rumah ya nggak sih? Gitu. Ben, gimana kabar? Sehat ya? Sehat banget. Sehat banget ya, alhamdulillah nih. Ben, lanjut lagi. Jadi ternyata nih gue tadi udah ngobrolin sedikit guys sama Beben terkait hari-hari di rumah selama 2 minggu ya kan? 2 bulan, Mas. 2 bulan, sorry. Iya 2 bulan. Ternyata 2 bulan di rumah itu kita banyak belajar akan hal-hal yang baru pastinya ya. Kayak gue sejujurnya ngelihat kondisi di rumah ini, gue jadi beli radio kontrol dong lo, kayak laki lo. Itu kenapa namanya kelompok 5? Emang tuh di SKK? Oh iya dong, oh iya nih, bentar, gue, itu apa itu? Ira Lengkong, ye! Wih, Mbak Ira, gue juga boleh dong dikirim, salah ya? Nanti ya baru nyoba. Dia juga mengatasi WFH dengan cooking. Oh gitu. Jadi lo rumahnya tetanggaan ya berdua ya? Wih, Mbak Ira sehat-sehat ya. Kita udah lama juga lo nggak ketemu. Alhamdulillah sehat, sama-sama ya sehat. Ini ada di sini. Tuh udah pakai kacamata. Ini ada di YouTube live gue loh, gitu. Jangan lupa subscribe ya. Ya, jadi gue akhirnya juga memutuskan beli remote control yang crawling, ya. Yang RC crawling itulah pokoknya yang gue udah sharing sama Adli, sama laki lo. Gue pengen nyalurin sebuah hobi baru nih, akhirnya gue beli, beneran gue beli. Dan gue mainin, ya buat sore-sore ngabuburit lumayan lah ya kan. Nah, begitupun juga. Mainan RC daripada mainan yang lain ya kan? Iya, mainan yang lain apa itu Ben contohnya? Ya apa gitu ya, drone oke lah, gimana ya, sih? Itu kan masih ada ilmunya lah ya kan, kalau yang kayak gitu-gitu kan. Oh, gue sampai beli Uno, jangan salah, kartu Uno gue beli, tahu nggak? Apa? Uno, kartu Uno Stako, gitu-gitu. Karena ponakan-ponakan gue kan sering main ke rumah. Jadi akhirnya gue beli juga buat mereka main ke sini kalau ada mainan di rumah kan mereka lebih betah kan. Kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, maksud gue kalau cowok toys boys gitu nggak apa-apa banget gitu daripada toys yang lain. Wah, itu udah mengarah ke yang lain. Bulan Ramadan nggak boleh. Loh, justru itu nggak boleh. Kamu dengan kayak gitu bagus dong gitu kan. Betul. Ada faedahnya lah ya. Lo anyway, lo lagi ngapain sih Ben? Coba cerita sedikit nih, kayak lo lagi ada melakukan gerakan-gerakan aneh. Bisa diceritakan nggak? Lagi ngapain sih Beben? Oh lagi ngadon. Ini live, jadi kegiatan rutinitas salah satu yang lo lakuin ya. Wih, tepung terigu. Apalagi? Itu kupu-kupu. Apa itu kupu-kupu bukan sih? Iya kan kupu-kupu. Soda kue. Wih. Lo lagi buat kue nih ya sama Mbak Ira ya tadi ya? Iya sama dia. Dia nganterin hasil masakannya, nanti tempatku kasih dia lagi. Tadi kebetulan dia mau, gue pikir dia mau ke sini nanti nggak belum jadi. Taunya dia datangnya keduluan ya? Ya keduluan dia. Keduluan dia. Iya, nggak apa-apa lah kan bisa masuk frame gua juga sekalian. Jadi sebenarnya lagi bikin nasi cookies, soft bake cookies. Lagi senang-senangnya bikin makanan sendiri kan. Tadi gue udah cerita di IG live, kalau teman-teman bisa lihat bahwa kayak kita keadaan ini memaksa untuk bisa masak sendiri karena worry di luar jajan-jajan gak jelas kan. Lagi kayak gini. Jadi ya udah, akhirnya
memasakkan dan kayak niatan untuk jadi deh yuk belajar masak terus sampai akhirnya tadi kalau boleh disinggung dikit tentang si gue jadi tim recooknya Putri Habibie, gue cukup senang sama dia karena cara masaknya juga kayaknya nggak susah, jadi gampang gitu kan. Jadi kayak apa kegiatannya itu sih so far ada komunitas baru. Jadi senang-senang sih di situ. Mungkin Rafki bisa punya komunitas baru kali ntar RC-nya gitu-gitu ya. Kebetulan kayak laki gue kali ya. Iya, boleh. Masih tiap hari belajar bikin lah ya. konten YouTube antara RC ataupun drone-nya dia. Cuman ya itu salah satu kita untuk survive. Tiap orang juga strugglingnya masing-masing ya. Betul. Tapi kan, ya gimana? Dan kita bersyukur aja bahwa apa sebenarnya kita masih kerja, masih digaji ya. Betul, itu sih poin yang paling penting banget. Kita harus tetap bersyukur ya kan, dengan kondisi sekarang kita masih dikasih bisa mendapatkan rezeki dari gaji kita, dari kantor kita ya kan. Ya masih bisa harus lebih banyak bersyukur pastinya ya kan. Benar banget nggak tuh? Nah, kalau lo sendiri kan sebenarnya sekarang kan bekerja di bidang PR ya Ben ya? Yang notabene itu garis lurus banget sama salah satu passion lo ya nggak sih? Lo memang pengen bergelut di bidang ini gitu, dari segi communication, public relation gitu-gitu. Nah itu emang kalau boleh sharing sedikit, lo tuh ada di kondisi kayak sekarang ini dengan melewati hal-hal yang seperti apa sih? Bisa nggak? Maksudnya gue pengen nih tahu nih, seorang Ben Rifa tuh kan gue taunya salah satunya pernah hidup di negeri yang nilainya 7 terus nggak pernah dapat 10 itu kan lo pernah berkecimpung di IO lah, di penyiar lah kalau nggak salah. Nah, coba dong sharing dong ke kita. Ternyata di negeri yang selalu dapat nilai 7 itu ada seorang yang eksis loh. Di Salatiga, nah tuh gue sebut aja tuh, Salatiga ya kan. Emang dari dulu sebenarnya emang penyiar radio dari SMA. Yes. Terus dari SMA selesai kayaknya gue di penyiar radio kayak nggak, ya seneng cuman kayak nggak terlalu oke banget. Terus akhirnya gue nge-MC lah. Ya. Terus nge-MC juga ya seneng aja gitu kan, passion di situ. Terus ikut IO gitu kemana-mana juga. Terus habis itu udah deh kayaknya harus memutuskan nggak mungkin nih gini terus gitu. Terus akhirnya hijrah gue ke Jakarta. Iya. Merantau ke Jakarta, tapi juga bukan buat yang kayak MC gitu. Terus terdamparlah di suatu menjadi budak korporat sampai sekarang, benar nggak sih? Iya. Itu karena ketidaksengajaan atau memang planning, Ben? Kalau boleh tahu. Ketidaksengajaan sih sebenarnya kayak gitu. Terus di HR kebetulan dulu fakultasnya juga ekonomi, jadi apa aja juga bisa kan. Oke, nyambung ya. Dulu tuh sebenarnya sama nyokap sama bokap tuh kayak nggak boleh banget masuk ke, pengennya adalah di komunikasi. Terus? Kayak nggak boleh gitu. Jangan dong di ekonomi, ya tau lah ya orang tua zaman dulu gitu. Tapi dengan satu syarat, gue nggak masuk ke situ, tapi gue masih sana sini ya, MC gitu. Oke, gitu kan. Terus? Akhirnya ekonomi, dan kemudian gue sempat kerja di Jogja, terus di situ gue ke Jakarta dan masuk ke sama Rafki ya kan. Masih di HRD. Di HRD kurang lebih 6 tahun. Kok gini ya gitu kan. Kayaknya udah nggak sehat nih gitu. Terus mencoba keberuntungan untuk melamar di bagian yang sebenarnya gue emang seneng banget, dan gue bisa nemuin bahwa wah gue seneng banget sebenarnya di bidang ini gitu, di corporate social responsibility CSR. Ya. Nah, terus habis itu dari CSR dipindah lagi karena kebetulan kita banyak event ya waktu itu ya, di perbankan. Pergantian
kepemimpinan ya, era ya. Jadi ini langsung tiba-tiba membludak ya. Kita dulu sempat nge-MC bareng ya Ki ya. Iya, MC bareng dengan kedatangan si orang yang suka event ini dari. Iya. Jadi tuh awal mula banget kan ya. Bener. Baju merah-merah ya kan. Awal mula banget dimana gue ya kalau di kantor emang maksudnya beberapa kali bantuin untuk MC, terus tapi bareng sama Raffi juga. Iya. Kesininya kayaknya lebih dipercaya untuk event karena banyaknya event di kantor kan. Ya udah, akhirnya di event karena memang kebetulan departemen gue yang harus handle itu kan. Betul. Cuman ternyata ya udah dijalanin aja apa yang ini, ternyata senang juga gitu. Karena mungkin dari dulu kayak gitu kayak ya. Ya, karena basicnya event itu udah ada di passion lo juga kan, di kehidupan sebelum di sini tuh lo udah pernah ngejalanin kerjaan-kerjaan yang seperti ini ya nggak sih? Even lo seorang MC misalkan, lo seorang MC kan lo memandu event, membantu event itu kan part of dari kegiatan event itu. Jadi kerjaan-kerjaan event itu jadi udah inilah ya, benang merahnya tuh udah nyambung lah ya sama kehidupan sebelumnya gitu. Tapi emang gue juga ngalamin sih Ben, maksudnya pernah di kondisi ngerjain event-event Markom gitu kan. Gue pernah juga jadi Markom di beberapa company, di media pernah, di kantoran pernah. Jadi ya udah, awalnya gue sempat berpikir apa mau balik lagi ke situ, tapi gue minta sama Tuhan ya, minta sama Allah ya yang terbaik aja lah, yang kira Allah kasih jalan cepat ya gue ikutin. Makanya kan gue pernah sharing sama lo kan apa gue balik lagi ya ke dunia itu walaupun di kantor ini gitu ya kan gue pernah cerita kan apa itu passion gue. Makanya nanti nggak tahu gue berpikir sampai detik ini sih belum ada jalan ke sana ya. Sayang untuk jalan jadi emang kayak ya mungkin belum saatnya aja sih, karena kayak gue dulu juga waktu pas di HR kayak 6 tahun gila ya gue gila nih gue nggak bisa nih gitu, tapi belum ada juga gitu, belum ada waktunya juga. Tapi emang di sisi lain gue sekarang bisa tahu baruan, oh kenapa dulu gue nggak pas di HR gue dipindahnya ya gitu. Oh, ternyata gue masih punya anak-anak kecil yang which is anak-anak bayi kan. Kalau misalnya sekarang gue kerja yang model begini di departemen gue, kayaknya gue harus kayak kalau event harus sampai ke malam, harus ini itu gitu. Kayaknya emang baru bisa ngeliatnya sekarang, kenapa nggak dulu aja sih gue gitu kan. Ternyata ya yang di atas kasih waktunya tuh tepat, dimana anak-anak gue udah gede, udah lebih bisa mereka ngatur sendiri, jadi kalau maknya pergi ya nggak apa-apa. Ya, udah lebih bisa ditinggal lah intinya gitu ya. Lebih bisa ditinggal. Hikmahnya berarti tetap ada ya Ben. Gue juga semoga gue juga mendapatkan dari secercah harapan. Amin. Tapi bener maksudnya ya enjoy the process aja sih. Setiap prosesnya pasti nggak akan sia-sia gitu sih. Gue pikir juga gitu sih sampai sekarang. Setuju. Nah, dari rasa syukur kita ya, kita ditaruh pandemi. Kita kan pasti tetap pernah merasa ngeluh, kita tetap pernah kayak merasa bosen gitu kan. Tapi kan titik tertingginya adalah kita tetap harus bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih kan. Kalau pribadi melihat adanya corona dan Indonesia ini, apalagi lo bisa nggak menggambarkan gimana sih lo menilai ciptaan Tuhan ini sampai akhirnya menggoyangkan dunia, menghentikan kegiatan di dunia lo. Nah, lo pernah berpikir pasti kan, nah menurut lo adanya corona datang ke kehidupan kita ini apa yang lo petik, Ben? Apa yang lo ambil dibagi sebagai bentuk inspirasi buat banyak orang ya kan?
Yang pertama, kita tuh terlalu apa ya, kemarin-kemarin terlalu sibuk sendiri sama apa yang di sekitar kita, sehingga apa yang ada di dalam kita sendiri, termasuk di keluarga maupun diri kita sendiri, itu kita nggak jadi perhatian gitu. Mungkin contohnya kayak tiap hari pagi ya lo bangun udah pikirannya aduh nanti meeting jam segini ya, nanti ini ya, nanti itu. Jadi kayak lo nggak pernah ngedengerin diri lo, kata lo sendiri, udah dong yuk, capek yuk, istirahat gitu. Dengan adanya ini lo tuh lebih bisa denger yang namanya diri kita sendiri gitu loh. Oh ini loh waktunya namanya lo tuh harus istirahat. Ini loh yang badan lo mau, ini loh yang kayak keluarga lo mau gitu. Terus apa lebih kayak sama teman-teman juga, dimana ternyata waktu pas kita tatap muka tiap hari misalnya Ki, gitu kan kayak biasa aja. Sekarang kayak kita kayak virtual gitu, kangen banget sih, kangen yang namanya makan. Momen-momen yang ada bersama teman-teman tuh ya kayak lebih, lo tuh kemarin bersyukur lo bisa punya teman banyak. Yang which is sekarang lo tuh pelukan Nanan ini pun nggak bisa gitu. Susah banget ya kayaknya ya. Itu terus jadi lebih kayak menilai kehidupan kita tuh kayak feel blessed banget. Ternyata kemarin tuh kita luar biasa ya. Iya benar banget. Jadi bosan, stres iya di WFH ini. Tapi kalau mau kita telusurin lagi, lo tuh lebih sayang sama diri lo sendiri. Kayak gue nih buka tiap hari misalnya harus pakai produk lah, lipstick lah atau apa, tapi lo bisa lihat sendiri sekarang enggak gitu. Intinya lo istirahatin muka lo gitu. Mungkin lo juga akan lebih dekat sama diri lo, lebih banyak ngobrol sama istri lo kan sih. Betul. Lebih intens lah. Orang 24 jam bareng ya kan? Berantem baik. Iya, bener banget. Jadi ada cerita yang gue kemarin juga sempat dapet. Lo mungkin boleh hidup bertahun-tahun berumah tangga, lo menjalani kesibukan satu sama lain, tapi lo belum pernah merasakan berbulan-bulan 24 jam bareng di rumah. Itu pasti ada sesuatu lagi yang baru yang akan lo dapat dari kehidupan hubungan rumah tangga lo. Katanya begitu. Tapi bener sih emang. Ya lo kerjanya tiap hari ketemu, ya berdebat, ada perselisihan, ada kesenangan, ada penyatuan, ada saling pengertian gitu. Itu muncul, suara lo hilang. Itu muncul di kita berhari-hari gitu. Pasti ada dan itu benar ternyata. Adaptasi itu kita lakuin lagi kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Pasti kita jalanin kan? Iya. Hikmah besar dari corona ini kita ada di rumah itu ternyata buat keluarga khususnya itu sangat banyak banget gitu. Khususnya yang baik ya, yang positif. Kita jadi lebih banyak belajar, lebih banyak sabar, lebih tahu lagi ternyata pasangan kita orangnya kayak begini ternyata, padahal udah hidup bertahun-tahun. Ternyata ada juga yang belum ketahuan ya kan, sekarang ketahuan, kelihatan. Ya, karena bener nggak sih, lo percaya nggak bahwa kehidupan rumah tangga bertahun-tahun itu ternyata belum maksimal dengan kita dapetin apa yang kita tahu dari pasangan kita. Karena kita 24 jam bareng dia tuh paling cuma Sabtu Minggu. Itu juga kalau nggak ada kegiatan masing-masing. Tapi kalau kita hari-hari, Senin sampai Jumat, pasti ketemunya malam. Iya. Paling pagi doang. Udah capek kan? Kegiatan hari-hari 24 jam bersama tuh itu jarang banget bisa kita dapetin. Sekarang bulan dikasih jalan sama Tuhan, sama Allah, lo bersama nih, lo adaptasi ulang nih, lo cari tahu tuh pasangan lo kayak apa. Ya udah akhirnya banyak ilmu lagi yang kita dapat ya nggak sih?
Iya, banyak banget. Jadi sebenarnya nggak cuman dari yang kitanya, misalnya lo tadi cerita, lu apa sekarang? Oh oke, bercocok tanam, terus cooking, baking, gitu-gitu. Nggak cuman itu, tapi ada banyak lini yang lo bisa banyak belajar gitu loh. Jadi ya lo lebih dekat sama bini lo, gue juga lebih tahu anak-anak gue tuh ternyata tuh kayak gini loh. Selama ini anak-anak gue adalah anak-anak yang mbak. Anak mbak ya kan, iya bener. Banyak kok orang tua yang menyadari akhirnya mengetahui, oh iya ya, hari-hari anak gue banyak gue nggak tahu juga selama ini. Gitu iya, kan? jadi anak mbak yang ternyata mbak gue itu sama sekali apa tuh namanya memanjakan mereka, bahkan apapun tuh mereka diambilin, ya namanya mbak kan. Dan lagi kan mbak gue udah lama banget ya, kayak udah dari umur anak gue yang pertama 2 minggu, which is udah mau 8 tahun lah. Iya. Selama ini ya gue percaya sama dia untuk ya udah gitu, karena gue kerja. Tapi dengan adanya yang di rumah ya gue jadi bisa tahu gimana. Jadi banyak hal yang sebenarnya dari kemarin harusnya itu jadi concern tapi enggak gitu. Iya. Malah ternyata kita disibukin sama duniawi kita yang lain gitu ya nggak sih? Barulah sekarang ini kita tersadar bahwa yang di rumah tuh hari-harinya yang kita lalui tanpa kita banyak tahu, sekarang jadi lebih tahu ya Ben. Iya, jadi lebih tahu, jadi lebih kayak. Jadi gue tuh kayak, ya ternyata ya ampun, gue nih agak lebih ini sebenarnya. Jadi gue baking dan kemudian anak gue tuh ternyata suka dari hasil masakan gue. Wow. Itu, nice dong. Itu memang dia nggak ngomong gue apa, mama I love you gitu, mama makanannya enak sekali gitu. Hal kecil yang nggak pernah gue rasain sebelumnya sebenarnya. Terus kayak biasa aja sih biasanya. Cuman dia itu nawarin temennya. Jadi ada once temennya pada datang ke rumah. Dia tawarin lah cookies. Mau cookies nggak? Ini ibuku yang buat. Enak banget loh. Oh gitu? Sampai bilang gitu. Halo dong ibunya. Enggak sih? Meleleh banget nggak tuh ya kan? Yang nonton ini ditahu lah ya Ben Riva yang kayak apa. Terus habis itu. Pastinya dong. Yang ya lo tau deh gue gimana sih kalau kerja yang kayak sering pergi keluar kota dinas, kita jarang ketemu ya kali. Temen sekantor aja nggak pernah ketemu, gue kayak pergi sana pergi sini nggak match aja. Yang ya lo tau lah, mungkin kalau teman-teman di kantor tau lah gimana gue nggak pernah adanya di kantor gitu. Betul, sesibuk apanya lah ya. Iya, karena sering pergi dinas kali ya Ki ya. Iya, naikin Garuda Miles kayaknya supaya bisa mudik sekeluarga di Desember. Nabung. Sebenarnya cari gretongan. Goalsnya adalah di Desember harus bisa berempat PP. Mantap. Ya, itu kan plusnya. Bener dong, tapi itu benar. Sampai pada akhirnya sekarang di rumah, high quality time lo sama si keluarga lebih tinggi. Jadi lo akhirnya juga merasakan, oh iya ya, gitu kan? Iya juga nih, gitu ya kan? Ternyata anak-anak gue begini, ternyata pasangan gue begini. Jadi kita adaptasi lagi, yang kayak gitu-gitu ya nggak sih? Dan gue memang sama si Adri kan sering pergi juga ya. Kita jadi kayak gue pergi dia balik gue pergi gitu. Itu sering kejadian sih. Jadi terus kadang ada di masa anak-anak gue tuh emang di rumah sendiri sama mbaknya, kita berdua dinas gitu. Sekarang jadi ya tiap hari ya mereka bisa ngerasain emak bapaknya di rumah gitu kan, emaknya masak, bapaknya nggak tahu kemana misalnya. Main drone biasanya sih, tapi itu kita jadi partner yang jadinya gini ya mungkin Raffi juga perlu adaptasi baru ya gitu. Iya. Kita punya lo punya kesenangan sendiri, gue punya kesenangan sendiri, which is kita saling bisa appreciate kalau itu. Karena dia akan mikir, lo ngapain sih beli tanaman mulu, rumah mau jadi kayak hutan ya? Gitu kan.
itu pandangan dia. Kalau pandangan gue kayak, apaan sih? Mainan kayak gitu, kayak nggak ini. Tapi once kita di rumah, ya kita tahu. Oh, ini loh yang bikin Bener. ini gitu. Kalau nggak kita nggak akan tahu. Tersenyum ketika terus di rumah, ya nggak sih? Mungkin lo juga maksudnya nanti juga senengnya apa, lo senengnya Iya, apa, jadi bener. tahu. Bener Bang. Oh, ini ya. Gitu. Itu sih. Terus anak-anak gue gitu sih. Lo jadi sayang sama diri lo juga gitu loh. Gue sehat nih, gue bener-bener Ramadan kali ini mungkin full day sama sekali nggak ada yang namanya bukber undangan. Nggak bisa. Kantor telat. Iya. Kemarin gue sempet virtual bukber sama salah satu side job gue. Nice. Itu seneng banget gue seneng banget. Yes, ada bukber walaupun virtual gitu. Iya. Tapi itu perlu kali-kali kan? Ya, mungkin kita juga perlu deh teman-teman yang lain untuk virtual bukber gitu. Itu seneng banget gue. Kebetulan gue ikut side job ini emang udah lama, dari dulu gue kenal yang ownernya kan gitu. Jadi memang dia ngadain buat timnya untuk yuk kita virtual bukber yuk gitu. Kita tetap tahu kabar masing-masing dalam konteks nggak bahas kerjaan, tapi bener-bener hey say hello gitu. Kadang kita kadang lo kan, kadang lo kayak di departemen lo kayak ya udah ketemu di Zoom akan meeting bahas kerjaan gitu. Kalau enggak gitu. Gue cukup salut sih kayak wow, dia ngajakin bukber gue. Itu emang salah satu healing banget sih kayak gitu kan. Sama orang di luar lingkup hari-hari kita ya, kayak itu kan buat healing kita juga. Jadi kita masih bisa berpikir jernih, masih bisa senyum, masih bisa positif jadinya, ya kan? Iya. Jadi besok masuk kantor, kamu tambah muda ya gitu. Gimana? Kok kayak muka-muka masih kuliah yang datang? Jadi ya, yang subscribe Rafki ya, sebenarnya. Subscriber jangan lupa pencet subscribe di tempatnya Rafki. Ya, Rafki. Karena di situ kita akan ulas banyak hal. Kan? Pasti Rafki juga pengen. Kayak apa sih? Kita gue juga belajar dari lo juga gitu loh, bahwa lo juga punya jiwa besar untuk memaafkan. Terus lo juga bisa belajar dari teman-teman yang lain, gitu. Ya itu perlu sih menurut gue, apalagi di keadaan yang sekarang ya. Iya, lagi begini ya kan. Aduh, kalau kita diisinya sama yang negatif-negatif aja, pikirannya juga jadi takutnya malah kitanya imunnya turun. Iya. Imun kita turun, penyakit gampang masuk ya kan. Jadi kita juga harus pinter-pinter mengkondisikan hari-hari kita agar bisa tetap sehat ya kan pasti. Karena sekarang benar-benar orang tuh lebih takut sama batuk atau bersin. Iya. Ya kan? Lebih takut sama yang kayak gitu-gitu daripada sama orang yang mungkin sakit cacar atau sakit campak gitu. Takut sama orang-orang yang kelihatannya kok jarang cuci tangan apa, padahal dulu mah kita juga jajan ya, nyentuh apa juga ya nyentuh aja gitu kan. Jadi memang kembali lagi pesan akan adanya kehidupan baru yang normal ini atau new normal life ini benar-benar akan menjadi cantolan buat pikiran-pikiran kita saat ini sampai ke depannya nggak sih? Ya kalau kemana-mana cuci tangan, ya kan? Kemana-mana pakai masker saat ini. Yang kayak gitu-gitu. Itu jadi pelajaran. Jadi new normal, iya. Bener banget. Tapi gue sih ngerasa kayak kemarin sebenarnya itu udah capek banget loh di tahun 2020 ini karena ngadepin yang namanya COVID-an yang dimana lo tahu sendiri gue di awal Januari pun di Cina sana udah mau lockdown dan gue. Iya. Nah, itu ada sendiri tuh. Dan gue merasakan di mana harus pakai masker juga waktu pas di bandara.
kedek-dekannya kayak apa di bandara, bahwa ini orangnya gimana ya, ini gimana ya. Iya. Lagi booming banget, sedangkan pulang ke Indonesia itu belum ada gitu kayak. Iya. Lo dinilai kayak, terus tiba-tiba nggak boleh masuk kantor 2 minggu, which is mau ngapain, nangis kita 2 minggu nggak boleh ngantor ya kan. Iya. Di saat Indonesia belum tahu itu tuh bener-bener virus yang mematikan atau apa? Mematikan ataupun apa, dan kayak dulu bilang bahwa nggak akan masuk ke Indonesia kan. Malah ada statement kayaknya arahnya kita bisa kuat nih negara. Dalam arti mungkin tropisnya atau apanya gitu kan? Iya. Gue sempat nonton konser waktu itu. Jadi Kempot. Gue sempat nonton itu. Sebagai sobat ambiar, gue tersanjung banget 2020 bisa nonton dia. Iya, itu kabar yang sangat menyedihkan juga, salah satunya ya kehilangan maestro di 2020 ya. Nah, gue bersyukur bisa nonton. Nonton pun gue pakai masker karena di saat itu adalah masa karantina gue sebenarnya. Tapi gue nggak bisa nggak nonton Mas Didi Kempot. Gue ngeyel. Tapi itu ternyata bener, gue habis ini lo nggak bisa nonton konsernya lagi. Iya, bener, ternyata itu konser terakhir ya. Ternyata konser terakhir. Jadi gue udah senang banget waktu itu pakai masker, dan teman-teman gue bilang, kenapa kalau lo pakai masker sih kemana-mana, lo kan nggak apa-apa gitu. Iya. Ke gereja gue pakai masker karena ya gue tahu di Cina kayak gitu. Yang di sini belum ada. Iya. Lo udah memprotokolkan diri lo lah ya. Tahu. Gue kayak kondisi gue kayak gitu, terus capek aja dari Januari kayak gini sebenarnya. Cuman ya kalau lo mau cuma mikirin capek, lo malah sakit ya nggak sih? Kalau capek api kan sakit, kayak lo bilang kan imunnya akan turun. Gitu. Iya, kita harus happy juga tetap ya kan, mau nggak mau harus happy biar imunnya terjaga. Gitu. Tetap kita nggak bisa. Iya. Jadi ya udahlah. Memang hal ini perlu banget kita ini ya. Apalagi kita adalah orang-orang yang istilahnya memiliki agama yang cukup bisa jadi panutan buat kita dan keluarga gitu. Ya, pemahaman kita agama masing-masing juga tinggi lah istilahnya. Jadi rasa syukur itulah terhadap apa yang Tuhan beri, itu bisa jaga di diri kita positifnya, bukan negatif, kan? Iya. Gitu. Jadi kita ngerubah mindset kita gitu untuk berpikir positif. Terus untuk positif pastinya. Jadi guys, Beben ini adalah salah satu sahabat pertama gue ketika gue kerja di salah satu company yang sekarang ini di Oranias. Feli, dulu ada Ivan, akhirnya kenal Beben. Ini adalah salah satu sahabat-sahabat terbaik gue yang sampai saat ini. Kenapa akhirnya gue ngajak Beben collabs untuk ngobrol? Karena dengan gue mengenal dia, banyak inspirasi yang bisa gue dapat, banyak cerita yang bisa gue dapat. Apapun yang terjadi dengan kondisi sebelumnya, ya pasti namanya pertemanan atau persahabatan tuh pasti ada konflik. Ya kan Ben ya? Kita pernah berkonflik juga ya. Terus ada. Tapi gue tetap sayang sama lo, walaupun lo nggak sayang sama gue waktu itu. Enggak, gue tetap sayang kok. Gak ada yang gue bilang nggak sayang. tapi semua itu akhirnya memang Tuhan kasih jalan, Allah kasih jalan buat kita tuh yang hubungannya harus baik. Udah gue apapun itu berlalu, jadi depan kita harus bangun hal yang positif. Lo di kegiatan agama lo aktif dan positif, ada date kuningan ya, ada yang gue lihat lo sangat membawa agama lo untuk dunia, untuk kehidupan duniawi. Jadi gue mau sharing itu karena apa? Gue tuh bukan mau mendapatkan hasil yang utama saat ini ya. Itu bukan gue jadi YouTuber, wah terkenal, dapat duit, dimonetize, kayak yang lain. Enggak, gue lebih mau ngajak orang ngobrol. Selain gue ngutak-ngutik orang untuk ngobrol, ngulak-ngulik, tapi gue selalu percaya pattern ini. Setiap orang itu adalah bagian inspiratif untuk orang lain. Gue hanya percaya itu. Jadi orang lain yang gue ajak ngobrol, termasuk misalkan lo,
apapun ceritanya ngalur ngidul, kita istilahnya bercerita tentang hidup masing-masing, ternyata itu bisa loh membawa cerita lain untuk orang lain, cerita baik untuk orang lain, cerita inspiratif. Maka dari itu, gua coba untuk ngajak teman-teman yang lain juga, apa sih yang lagi pengen lo promosikan mungkin, atau lo ceritakan untuk khalayak umum biar menjadi bagian inspirasi dari hidup lo untuk orang lain, bisa di wadah ini gitu. Nah itu yang gue selalu coba ceritakan ke teman-teman. Makanya gue, karena gue tahu ada bagian inspiratif dari hidup lo yang bisa lo share ke orang banyak. Kayak gitu. Oke, jadi itulah sharing gue bersama Rifa Brilianti dalam Ngobras Bakwan kali ini. Thank you banget Ben udah menjadi tamu gue dan berbagi akan banyak hal inspiratif buat kita semua. Semoga apa yang kita bicarakan di sini, kita bahas di sini, kita obrolin di sini, kita di era corona ini, itu akan jadi kenangan indah buat kita nanti di masa tua bahwa kita ada di sejarah pada saat adanya pandemi corona COVID-19 ini. Jadi mungkin itu yang bisa gue dan Beben sharing pada hari ini guys. Sampai ketemu lagi di Ngobras Bakwan berikutnya. Terima kasih banyak Beben. Dan sehat-sehat ya semuanya. Maaf lahir batin, maaf lahir batin. Lahir batin. Sampai ketemu. Sampai ketemu, dah. Thank you. Dah. Tetap sehat ya. Sehat pastinya. See you. Dah. See you.